Kita sama-sama bertawadhuh, kita sama-sama meminta, kita sama-sama memohon. Segala-galanya memang yang terbanyak dalam kehidupan kita, terbanyak dengan lengahnya, terbanyak dengan lalainya, terbanyak dengan dosanya, terbanyak dengan grup WhatsApp-nya. Masya Allah, tabarakallah. Satu persatu daripada bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing. Ternyata tiap detik, tiap waktu, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, sepanjang hidup manusia terbabit, terlibat dengan bermacam-macam kejanggalan, dengan bermacam-macam dosa kesalahan, dengan bermacam-macam kemaksiatan, juga dengan kemungkaran. Yang tobat daripada anggota ucapkan astaghfirullahaladzim, itu cuma hanya mulut. Yang bertasbih itu cuma hanya mulut. Yang bersalawat itu cuma hanya mulut. Ya Imam Marru pun juga mulut. Talaqal badaru alai pun juga mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja pun juga mulut. Anggota tubuh kita kira-kira sebutkan, pelajar semuanya jamaah zikra, anggota yang mana yang berzikir selain daripada mulut? Yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, mulut. Yang mengucapkan subhanallah, mulut. Yang berzikir adalah mulut. Yang berkomunikasi itu adalah mulut. Minta maaf dengan telinganya, cuman hanya bisa mendengar. Minta maaf dengan matanya, cuman hanya bisa melihat. Minta maaf dengan tangannya, cuman hanya bisa memberi dan menerima, mengangkat dan meletakkan. Minta maaf dengan kakinya, mundan mandir kita dibawa ke sana dan kemari. Semuanya pendosa. Dosa daripada mata, daripada telinga, daripada tangan, daripada kaki. Yang istighfar siapa? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. La ilaha pun juga mulut. La ilaha illallah dengan mulut, istighfarnya dengan mulut, menangis meratapnya pun juga dengan mulut, pengakuannya dengan mulut, talbiyahnya dengan mulut, takbirnya dengan mulut, hauqalahnya dengan mulut, salawatnya dengan mulut. Sekarang kalau mulut kita sakit bagaimana? Mulutnya sehat, tapi yang tidak sehat batinnya. Mulutnya sehat, yang tidak sehat itulah rohaninya. Yang sehingga nih pendosa-pendosa daripada mata ada dalam berapa detik, bukan detik, jam. Waktu yang kita gunakan untuk kita menatap, untuk kita menatap, apakah itu dengan Facebooknya, apakah itu dengan YouTube-nya, apakah itu dengan tayangannya, apakah itu dengan tontonannya, apakah itu dengan filmnya. Siapa yang menjadi wakil kepada mata yang berdosa? Mulut. Astaghfirullahaladzim. Gimana dengan kalian senyapkan mulut? Dosa kita semuanya. Kalau pada itu dengan leluasanya mulut kita untuk menyebut, dengan leluasanya mulut kita untuk beristighfar, dengan leluasanya mulut kita untuk bertaubat, untuk berinabah, untuk meratap, untuk meminta, untuk memohon. Sudahnya mulut punya kesibukan, komunikasinya dengan mulut, transaksinya dengan mulut, ngobrolnya dengan mulut, nyumpahnya dengan mulut, yang liciknya juga dengan mulut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Insyaallah untuk poin yang pertama kita sepakat, anggota yang paling patut sehat apiat daripada seluruh anggota tubuh kita adalah mulut. Maka jangan sampai kalau mata udah wakilkan kepada mulut, telinga wakilkan kepada mulut, mata wakilkan kepada mulut, kepala wakilkan kepada mulut, tangan wakilkan kepada mulut, anggota kita semuanya justru juga dengan mulut. Satu harapan kita tuh berzikir pun juga pendosa. Mengopatnya dengan mulut, menipunya dengan mulut, ngobrolnya dengan mulut, menyumpahnya dengan mulut, mencercanya dengan mulut. Tidak ada daripada anggota tubuh, kata ulama, yang patut untuk kita penjarakan seumur hidup itu daripada mulut.
Maka harapan saya kepada ibu-ibu semuanya, kepada para jamaah yang hadir, bukan cuma hanya pelajar, bukan hanya ahli zikra, ahli zikir, atau dengan jamaah zikra, semuanya tanpa ada pengecualian, yang di rumah, yang sedang mendengar live kita pada pagi hari yang mulia ini, hari yang keempat, hari yang kelima daripada bulan Dzulhijjah, yang merupakan salah satu daripada 10 hari yang teristimewa, lebih afdal kata ulama daripada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Amalan yang paling istimewa, amalan yang paling agung balasannya, amalan yang paling besar nilainya di sisi Allah Jalla Jalaluh, itulah beramal pada 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Yang walaupun dengan kita di sini, kita tidak melantunkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang walaupun kita tidak diberikan peluang, tidak diberikan anugerah, tidak terpilih pada kali ini, tapi mudah-mudahan pada tahun-tahun yang menyusul dengan kita juga, kita dengan lantunan sama, dengan lantunan yang sama, dengan harapan yang sama, dengan permintaan yang sama, untuk kita meratap dan juga untuk kita berdoa dan juga untuk kita menangis di padang Arafah, di Muzdalifah, di Mina, Jamarat, Makam Ibrahim, Multazam, Zamzam, Safa, Marwah, Mustajar, Multazam, dan juga pada waktu kita meminum Ma'u Zamzam, Ma'u Zamzam 5 syuribalah, yang walaupun panitia tidak beritahukan, tapi saya dapat memastikan ini bukan air Zam-Zam, sebab hangat airnya. Air Zam-Zam tidak direbus, air Zam-Zam tidak dimasak. Ya Allah ya Rahman Rahimin, Ma'u Zam-Zam 5 syuribalah, air Zam-Zam itu diminum untuk niatnya kita niatkan. Maka mudah-mudahan dengan kita sepakat pada putaran atau pada poin yang pertama yang paling berperan untuk memohon keampunan, untuk meratap dan menangis, untuk bertasbih, tahmid dan takbir, untuk berdoa dan berzikir, untuk mengagungkan dan juga menyanjung Allah Jalla Jalaluh. Ya Imam Ar-Rus liya sanadi anta ba'dallah mu'tamadi fa bidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Oke, bagus, suara merdu, suara enak, suara nyaman, terus senyap, terus diam. Tangan tidak dapat menerjemahkan rasa bangga, rasa hormat, rasa ta'zim untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak cukup dengan omongan mahabbah saja, cinta Rasul, mahabbah Rasul, hormat Rasul, ta'zim Rasul, itu tidak cukup. Tapi juga kita realitikan yang dimana sebagai wakil daripada anggota tubuh kita, satu persatu mungkin dengan ratapan, aku juga kata telinga pengen punya suara bisa ngobrol seperti sampean, begitu juga dengan mata pengen punya mulut seperti sampean, pengen juga kata kaki, pengen juga sama tangan, tapi apa daya, kita masing-masing akan menjalankan tugas kita yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Maka kau yang jadi wakil, nuridu minka antakunu laikan, kamu menjadi orang yang layak untuk menjadi wakil kepada kita semuanya. Ya Allah, hajatuna katsirah, hajat-hajat kita banyak, tapi juga pada masa yang sama kawan-kawan, dzunubuna katsirah, dosa-dosa kita juga banyak, lengahnya banyak, lalainya banyak. Di dalam masjid pun kita buat dosa. Tidak malukah di depan Allah pada waktu kita berkomunikasi dengan makhluk di rumah Allah? Aku yang punya rumah, di tempatku kalian i'tikaf, di tempatku kalian berzikir, tasbih. Perhatikan, amati, pahami doa yang kalian lantunkan pada waktu kalian masuk. Allahumma ghafirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Ighfirli dunubi. Masa kita langkahkan kaki kanan kita ke masjid, doa yang kita mohon, yang kita minta oleh pendosa yang masuk,
kiai yang masuk, habaib yang masuk, siapa saja dosanya ikut levelnya masing-masing. Ada yang dosanya kemaksiatan, ada yang dosanya kemungkaran, ada yang dosanya lengah, ada yang dosanya lalai. Dosa sumpama imam dan khatib, sumpama kiai-kiai, dosanya pada waktu di masjid. Waktumu bukan sepanjang 24 jam kamu di masjid. Jangan sampai yang setengah jam menunggu detik-detik khutbah disampaikan, menunggu upacara salat Jumat kita laksanakan. Kau ternyata masih sibuk dengan dunia komunikasimu, dengan dunia luarmu. Kau berpaling daripadaku. Apakah kau tidak takut aku juga akan berpaling daripada Anda? Musibah yang paling besar. Ighfirli dunubi, ampunkan segala dosa-dosa, bukan dzambi. Yang belajar bahasa Arab beda antara dzambi dengan zunubi. Ampunkan dosaku, tidak, ampunkan dosa-dosaku, berarti kita pendosa. Yang walaupun doa itu dibaca oleh ulama. Maka kira-kira kalau pada kiai masuk masjid dengan bacanya berbeda dengan bacaan yang dibaca oleh orang banyak. Kalau pada kiai yang masuk masjid, Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, Allahumma atina afiatan wa salamatan fid dunya wal akhirah. Tidak. Kiai juga doanya ighfirli dunubi. Habaib juga dengan bacanya ighfirli dunubi. Baginda Nabi, para sahabat pun juga ighfirli dunubi. Wabtahli ababa rahmatik, bukakanlah pintu-pintu gerbang rahmatmu selebar-lebarnya. Maksudnya apa? Serius tak kita melamar? Serius tak kita meminta? Serius tak kita memohon? Jangan handphone, yang satu biji handphone tersebut membuat seseorang jadi celaka. Jangan sampai menjauhkan kita daripada Allah. Jangan sampai handphone menjauhkan kita daripada zikir. Jangan sampai dengan handphone iPhone 25 juta membuat kita jadi sombong, membuat kita jadi angkuh, membuat kita berpandangan sinis kepada orang lain. Pilih dunubi wabtahli abwaba rahmatik, hajatuna katsirah, hajat-hajat kami banyak, dosa-dosa kami juga banyak. Sebanyak apapun dosa kesalahan kita, kalau keluar, kalau meluncur, kalau keluar, kalau meluncur daripada mulut kita, ya Rab, ighfirli, astaghfirullahaladzim. Sebanyak apapun dosa kesalahannya, dengan penuh harapan yang pertama, dengan sidqut tawajuh yang kedua, tulus ikhlas karena Allah, minta maaf kepada dosa sesama, mengembalikan barang yang terambil, berencana untuk tidak kembali pada masa yang sama dosa kita tinggalkan secara seketika. Dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Renung sejenak, hadis yang diriwayatkan semuanya tahu, tidak kurang daripada 100 orang yang dibunuh. 99 yang pertama dilengkapkan yang ke-100 dengan seorang pendeta, atau dilengkapkan yang satunya pada ahli ibadah. Bagus, angkanya kosong, angkanya 100, daripada cuma 99 saja. Belum sempat ibadah, belum sempat berzikir, belum sempat bermunajat, belum pergi ke tempat-tempat mulia, tempat-tempat istimewa, baru hanya dengan rencana maladzi yamna'uka minat taubah, apa yang menghalang sampean daripada tobat. Idhab ila ardi kada, kamu jangan tinggal di Parung, kamu jangan tinggal di Ancol, kamu jangan tinggal di tempat-tempat maksiat. Tinggalkan kelab-kelab malam, tinggalkan kelab-kelab hiburan. Kamu pergi kemana? Maaf, di Indonesia tempat yang paling cantik itu di mana kira-kira? Tempat yang paling aman, gak ada dosa apa segala macam, di mana? Pergi Pasuruan kah, ke Jakarta kah, ke Malang kah? Hah? Oh, ke masjid di mana-mana. Masjid itu dekat sangat, karena saking dekatnya jarang pergi. Mekah pergi, masjidnya depan rumah nggak pernah pergi. Dosa nggak? Dosa. Purwakarta, betul sebutannya. Mana? Tuh ada acara di Cianjur, ada acara di Bandung. Nggak bisa naik pesawat, naik bus, nggak ada bus, naik mobil, nggak bisa naik mobil, naik sepeda motor, nggak bisa pakai bisikal, pakai sepeda. Naik sepeda motor, Allah, rasa berdosa kalau dengan resesi tasakuran, rasa berdosa kalau dengan undangan daripada Bapak Gubernur kita tidak hadir, tapi merasa berdosa tak kalau subuh tadi kita tidak berjamaah. Itu dosanya kelas elit.
dia tidak berzina, dia tidak mencuri, dia tidak merampok, dia tidak merampas, tapi dosanya jauh daripada dunia zikir, jauh daripada dunia makrifah, jauh daripada ta'zim li sya'airillah, mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Hajatuna katsira, dzunubuna katsira, tapi sebanyak apapun dosa kesalahan kita, asalkan dengan kita meratap, asalkan dengan kita menyesal, sebanyak dosa yang kita lakukan akan diampunkan oleh Allah Jalla Jalaluhu.